Assalamualaikum Pak Rizal. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Rizal lagi hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Rizal? Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Saya juga senang bertemu dengan Bu Tuti hari ini. Hmm, Tadi saya sempat membaca, saya dapat pesan WhatsApp dari Pak Rizal. Eh, Katanya Pak Rizal itu ingin membicarakan eh, sesuatu hal dengan saya tentang pelajaran olahraga Pak Rizal. Nggih, ada apa Pak Rizal? Iya, Bu. Saya merasa akhir-akhir ini partisipasi murid dalam pembelajaran olahraga kurang aktif, Bu. Kemudian mereka terlihat tidak kurang sumber semangat dan terasa mudah lelah gitu, Bu. Seperti itu ya Pak Rizal ya. Eh, Apa Pak Rizal sudah melakukan sesuatu, eh, mencoba melakukan sesuatu hal mungkin Pak Rizal untuk bisa meningkatkan partisipasi siswanya itu agar lebih aktif dalam kegiatan olahraga, Pak? Iya, Ibu. Saya sudah mencoba beberapa cara. Kemudian seperti variasi permainan, memberikan reward, dan hukuman. Tetapi hasilnya masih belum maksimal itu. Seperti itu ya Pak Rizal ya. Sudah memberikan reward, sudah memberikan hukuman, masih belum maksimal. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi Pak Rizal. Kondisi di lapangan itu ketika Pak Rizal melakukan olahraga itu seperti apa Pak Rizal yang dialami oleh Pak Rizal? Baiklah Ibu. Kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran olahraga di lapangan, yang mana kegiatan tersebut saya mulai dengan menyapa murid, menanyakan kondisi murid, kemudian melakukan absensi. Setelah itu saya melakukan pemanasan sebelum melakukan pembelajaran olahraga. Eh, Kemudian saya juga melakukan refleksi Bu kepada murid-murid saya dan hasilnya murid-murid saya itu banyak yang mengeluh lelah, kemudian kurang bersemangat, kurang aktif gitu. Hmm. Yang tampak yang saya lihat di wajah dari murid saya. Oh, begitu nggih. Jadi murid-muridnya itu masih kurang bersemangat, masih merasa lelah begitu nggih Pak Rizal nggih. Jadi Ya. topik coaching kita hari ini akan membahas tentang partisipasi dan keaktifan murid-murid Pak Rizal saat melakukan pembelajaran olahraga seperti itu nggih Pak Rizal nggih. Mungkin ada hal lain yang ingin Pak Rizal tambahkan mungkin Pak? Tidak ada Bu, saya rasa itu sudah cukup penjelasan dari saya. Baiklah. Untuk memperjelas apa yang ingin Pak Rizal capai dari sesi coaching kita hari ini terkait dari partisipasi dan keaktifan murid-murid Pak Rizal dalam pembelajaran olahraga. Eh, Seperti itu Pak Rizal. Nggih. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching tentang partisipasi dan keaktifan siswa Pak Rizal. Begitu nggih Pak Rizal nggih? Iya. Iya, Bu. Saya tentunya ingin murid-murid lebih aktif, kemudian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran olahraga, Ibu. Kemudian saya ingin mereka merasakan manfaat berolahraga dan juga tentunya murid-murid saya juga ikut menikmati. Hmm, Baiklah. Pak Rizal ingin murid-murid itu menikmati dan enjoy dalam olahraga, Pak, nggih, dalam Iya. kegiatan olahraga. Baiklah. Tujuan-tujuan Pak Rizal itu sudah cukup bagus dan terukur, Pak Rizal. Apakah ada target lain yang lebih spesifik yang ingin Pak Rizal capai? Mungkin dalam bentuk persentase, berapa persen tingkat partisipasi murid yang ingin Pak Rizal capai, Pak Rizal? Iya, Ibu. Setidaknya saya ingin murid saya itu 80% aktif Ibu dalam mengikuti pembelajaran olahraga yang saya lakukan. Jadi ingin 80% murid-murid itu dapat
aktif nggih Pak Rizal nggih. Cukup Ya, realistis sih Pak Rizal dan terukur dalam pembelajaran olahraga. Terus apakah ada indikator lain yang ingin Pak Rizal gunakan untuk menilai dari tingkat keberhasilan Pak Rizal yang ingin capai itu, yaitu ingin muridnya itu lebih berpartisipasi dan lebih aktif dari kegiatan berolahraga Pak Rizal. Indikatornya apa Pak Rizal? ya Ibu. Jadi gini, saya ingin melihat peningkatan stamina dan kerjasama tim di murid saya selama pembelajaran olahraga. Seperti itu Pak Rizal ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita jelajahi Pak Rizal. Beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi dari partisipasi siswa tersebut ketika mengikuti pelajaran olahraga. Menurut Pak Rizal, eh, faktor-faktor apa yang bisa meningkatkan keaktifan murid tersebut dan juga meningkatkan partisipasi murid dalam pembelajaran olahraga, Pak Rizal? Saya rasa beberapa faktornya adalah variasi permainan, suasana belajar yang menyenangkan, dan pemberian reward yang menarik, Bu. Seperti itu, nggih. Ada variasi permainan, pemberian reward, suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa nantinya itu bisa mengikuti pembelajaran olahraga dengan rasa senang, nggih, Pak Rizal, nggih. Hmm, Mungkin ada hal lain, mungkin Pak Rizal yang bisa mempengaruhi partisipasi siswa dalam pembelajaran olahraga, seperti tingkat kebugaran murid, mungkin, eh, atau minat murid dalam kegiatan berolahraga ini, mungkin ada murid yang minatnya ikut olahraga seperti ini saja, Pak, mungkin seperti itu. Atau bahkan dari metode mengajar Pak Rizal sendiri mungkin yang perlu ditingkatkan, Pak Rizal. Iya, Ibu, saya rasa faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi. Mungkin saya perlu lebih kreatif dalam memilih permainan dan metode mengajar olahraga agar murid lebih senang dan tertarik itu. Luar biasa sekali, Pak Rizal. Memang metode pembelajaran yang bervariasi dan juga permainan yang bervariasi ini nantinya bisa meningkatkan partisipasi dan keaktifan murid ya, Pak ya. Hmm, Iya. Mungkin eh, apakah Pak Rizal itu sudah pernah melakukan observasi tentang Hmm, kebutuhan murid dan minat belajar murid, Pak? Sehingga nantinya hmm. pembelajaran yang Pak Rizal lakukan itu lebih sesuai dengan apa yang murid butuhkan. Jadi, apakah Pak Rizal pernah melakukan observasi tentang kebutuhan murid tersebut, Pak? Iya, Bu, belum, Bu. Saya baru fokus pada variasi permainan dan metode mengajar saja, Ibu. Seperti itu, nggih, Pak Rizal. Jadi masih masih fokus dengan variasi permainan saja. Eh, Berdasarkan pembahasan kita kali ini, apa saja sih langkah-langkah konkret yang mungkin dapat Pak Rizal lakukan itu untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kegiatan olahraga, Pak? Jadi langkah-langkah konkret apa yang bisa Pak Rizal lakukan? Ya, Ibu, saya nanti bisa melakukan observasi dan penilaian terhadap murid untuk memahami karakteristik dan kebutuhan mereka. Kemudian membuat variasi permainan dan metode mengajar yang lebih menarik dan menantang. Ya. Kemudian memberikan reward yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sportif, tentunya berpihak pada murid. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan murid dan orang tua untuk membangun kerjasama dalam meningkatkan partisipasi murid. Begitu, Ibu. Hmm,
Keren sekali Pak Rizal. Memang ketika kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu nantinya siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan Pak Nggih. Sehingga pembelajaran juga bisa lebih menyenangkan bagi siswa. Tentunya langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Rizal tersebut sudah jelas dan terarah Pak. Mungkin apakah ada sumber eh, daya dukung lain mungkin Pak yang Pak Rizal butuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah Pak Rizal tersebut? Mungkin dukungan dari Hmm. eh, siapa gitu? Saya mungkin membutuhkan bantuan dari guru lain, Ibu, untuk membuat variasi permainan dan metode mengajar. Saya juga ingin mengikuti pelatihan tentang metode mengajar yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tentunya kegiatan tersebut berpihak pada murid. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Rizal akan meminta dukungan dari rekan sejawat dan berkolaborasi tentunya Pak Rizal nggih, supaya pembelajaran tersebut bisa lebih eh, apa namanya lebih mementingkan kebutuhan murid Pak ya. Hmm, kira-kira kapan ya Pak Rizal ya? Mungkin rencana-rencana Pak Rizal tersebut bisa direalisasikan dan berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa merealisasikan langkah-langkah Pak Rizal tersebut Pak? Tentunya secepatnya, Ibu. Tentunya saya butuh proses. Karena untuk mencoba, saya juga akan mencoba untuk berkolaborasi, terus mengevaluasi dari apa yang sudah saya lakukan, serta berusaha untuk memperbaiki dari kekurangan apa yang sudah saya lakukan. Gitu, Ibu. Seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Eh, kemudian komitmen seperti apa sih yang Pak Rizal butuhkan untuk bisa mewujudkan rencana-rencana tersebut supaya dapat berjalan dengan lancar sehingga nantinya siswa-siswa itu yang diharapkan tadi lebih aktif dalam mengikuti olahraga. Komitmennya seperti apa, Bapak? Iya, Ibu. Tentunya disiplin dan konsisten dalam melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan. Tentunya berpihak pada murid agar kehadiran saya selalu dirindukan oleh murid. Seperti itu ya Bapak ya, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswanya, siswa sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan senang, dengan aman dan bahagia tentunya Pak Rizal. Nggih. Bagus Ya, sekali Pak Rizal. Bagaimana Pak Rizal, perasaan Pak Rizal hari ini setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Bagaimana perasaan Pak Rizal? Alhamdulillah, Ibu. Senang sekali, Bu Tuti. Saya lega apa yang menjadi kendala yang ada di pikiran saya semuanya plong. Dan beban yang saya pikul terasa ringan hari ini. Alhamdulillah, saya juga bisa merasa senang ketika Pak Rizal bisa menemukan solusi-solusi dari Pak yang Pak Rizal risaukan tadi ya. Ya. Senang sekali Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal. Apa ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin Pak Rizal? Cukup, Bu. Terima kasih tentunya telah meluangkan waktu untuk mencari solusi dari permasalahan selama ini yang saya hadapi. Iya, terima kasih juga Pak Rizal sudah bisa berbagi dan bercerita hari ini. Mungkin lain kali saya masih ingin mengobrol lebih lanjut lagi Pak Rizal tentang bagaimana hasil aksi nyata yang sudah Pak Rizal lakukan nantinya kepada anak didik Pak Rizal. Iya Pak Rizal. Ya, Ibu. Oke, Siap. saya rasa percakapan kita sudah cukup nggih Pak Rizal nggih. Sudah Ya, Bu. lega, Terima sudah kasih. plong nggih. Ya, terima kasih banyak, Nggih. Ibu. Oke, sama-sama Pak Rizal. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.